Anda menyaksikan News Update pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama saya Fitri Megantara. Pemirsa, Mabes Polri menggelar konferensi pers terkait penangkapan dan penemuan 3 bom aktif di Jalan Bintara Jaya, Bekasi Barat, dan kita akan langsung bergabung ke Mabes Polri. Di flyover Kalimalang pada pukul 15.40. Kemudian yang kedua, AS laki-laki sama TKP-nya ditangkapnya di bawah flyover Kalimalang. Kemudian yang ketiga, DYN perempuan ditangkap di rumah kontrakan di TKP pada pukul 15.50 WIB. Kemudian yang keempat, S laki-laki ditangkap di Karanganyar pada pukul 18.30 WIB. Kemudian tadi saya sampaikan sementara ada 2 orang lagi masih di PO. Adapun BB yang bisa diamankan dan salah satunya kemarin kita disposal. Yang pertama bom panci biasa untuk memasak itu di dalam tas ransel warna hitam. Tadi malam sekitar pukul 19.30 dilakukan disposal di TKP karena memang tidak memungkinkan untuk dilakukan evakuasi ya, sehingga asesmen dari tim Puslapor Mabes Polri untuk dilakukan disposal dan dilakukan oleh Den Gegana Korbrimop Mabes Polri. Kemudian yang kedua, beberapa pakaian pelaku yang disita di kantor pos. Yang ketiga, sebuah surat wasiat yang disita dari kantor pos. Ada beberapa barang bukti lain yang sekarang masih dalam pengembangan, tentunya nanti ke depan akan kita update lagi kalau memang ada perkembangan penambahan-penambahan terkait dengan barang bukti tentunya. Kemudian yang kelima, terkait dengan kronologis kejadian, bahwasanya pelaku pertama dan kedua, MNS dan AS ini memang sudah dibuntuti dari rekan-rekan kami, tim Densus 88 anti teror, menggunakan roda 4 menuju Jakarta dari Solo. Kemudian terakhir masuk Jakarta diperkirakan 14.00, sehingga secara intensif mereka berdua dibuntuti terus. Aktivitas mereka mulai dari setibanya di Jakarta, MNS kemudian AS ini menjemput DYN di daerah Pondok Kopi. Di sana DYN ini membawa sebuah kardus. Kemudian setelah diantar ke kantor pos, DYN diantar kembali ke kos-kosannya. Kemudian tim Densus melakukan penyitaan terhadap kardus yang ada di kantor pos tersebut tanpa diketahui oleh para pelaku. Di sana kita ketemukan pakaian dari DYN dan ada sebuah surat wasiat yang isinya berpamitan kepada orang tuanya DYN bahwasanya yang bersangkutan akan melakukan amaliyah. Kemudian setelah dari kantor pos, tadi kami sampaikan DYN kembali diantar ke kos-kosannya di Jalan Bintara Jaya 8 Bekasi di kamar 104. Tadi yang bersangkutan turun dan membawa ransel berwarna hitam. Selanjutnya MNS dan AS pergi keluar dan diikuti, dan sesampai di TKP pertama di bawah flyover Kalimalang disergap oleh tim Densus 88 dan tidak ada perlawanan yang berarti dan dilakukan penangkapan. Jadi sekitar pukul 15.40 dan selanjutnya dilakukan penindakan tadi seperti awal kami sampaikan 15.50 dilakukan penangkapan terhadap DYN di kamar kos-kosannya. Memang rencana bom yang dibawa tersebut akan diledakkan di objek vital nasional di Jakarta. Kemudian untuk peran-peran masing-masing pelaku, mereka termotivasi dari jubir Daulah Islamiyah, yaitu
kalau kalian belum mampu hijrah ke Syria, membuat amaliyah di negeri masing-masing semampunya. Nah, ini yang memotivasi mereka, dan ini hasil dari proses penyidikan tadi malam, pemeriksaan intensif terhadap para pelaku. Kemudian atas perintah dari BN menyuruh untuk membuat sel-sel kecil, dan diantaranya keterlibatan mereka berempat itu. Yang pertama MNS atau alias Abu Rob. Perannya membuat sel kecil, kemudian membeli palu 3 kg, ikut merakit bom bersama dengan DPO lainnya. Tadi yang saya sebutkan ada 2 DPO. Kemudian menerima kiriman dari BN sebanyak 2 kali, mengantar bom dari Solo ke Jakarta bersama dengan AS untuk diserahkan ke DYN atau calon pengantin. Memperkenalkan pelaku lainnya kepada DYN. Kemudian mencarikan kontrakan di daerah Bintara, Bekasi untuk tersangka DYN. Kemudian yang kedua AS. Perannya mengantar bom dari Solo ke Jakarta bersama dengan tersangka MHS. MNS ya. MNS diserahkan ke DYN dan mengantar calon pengantin akan diturunkan di dekat objek vital nasional yang akan diledakkan, yang rencananya pada hari ini. Kemudian AS sendiri juga menyewakan mobil rental untuk ke Jakarta. Ini peran AS. Kemudian yang ketiga peran DYN. DYN ini adalah calon pengantin, kemudian mencari kontrakan bersama dengan tersangka pertama MNS di daerah Bintara, Bekasi, kemudian membuat surat wasiat untuk orang tuanya. Namun demikian surat wasiat tersebut belum sampai ke orang tuanya, sudah bisa disita oleh rekan-rekan kita Densus 88. Kemudian yang bersangkutan juga intensif berkomunikasi dengan BN. Yang bersangkutan juga menerima uang dari BN sebesar 1 juta rupiah melalui tersangka MNS untuk sehari-hari, untuk hidup sehari-hari di kontrakan. Kemudian yang keempat, S atau Abu Isa. S ini yang ditangkap di Karanganyar. Yang bersangkutan perannya yaitu membantu merakit bom yang dibawa oleh MNS dan AS ke Jakarta. Kemudian saat ini mereka dilakukan pemeriksaan intensif di Kobrimob Mabes Polri oleh tim Densus 88 anti teror. Tentunya sementara ini pasal yang dipersangkakan adalah pasal 7 junto pasal 15 Undang-Undang RI nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang dengan ancaman pidana penjara seumur hidup. Mungkin demikian yang bisa kami sementara sampaikan rekan-rekan. Ini untuk gambar yang bom panci yang kemarin didisposal di TKP. Oke, sebelah kiri dulu. Oke. Tengah. Tengah dapat? Oke, sekarang ganti kanan. Oke. Kanan.
Oke? Cukup? Oke? Ayo, tengah lagi. Oke. Oke, cukup. Ada pertanyaan rekan-rekan? Oke. Jati Kramat mana tuh? Belum. Nanti akan kita update kalau memang ada penangkapan. Apa lagi? Apakah ini menunjukkan ada perubahan strategi dari kelompok ISIS untuk menggerakkan perempuan dan beberapa perempuan, lalu apakah itu jadi pekerja mekanis TKW atau pada diri memang mengatakan bahwa dia istrinya memberikan apa? Belum, ini masih tahap awal rekan-rekan. Tentunya kami yang bisa sampaikan tentunya kami belum bisa detail. Setelah nanti pemeriksaan 7 kali 24 jam tentunya baru nanti kita akan kembali akan sampaikan ya secara detailnya. Namun demikian memang patut diduga memang yang bersangkutan sebagai pengantin dan bisa juga hal demikian juga upaya mereka untuk merekrut para pengantin-pengantin itu tidak menutup kemungkinan segala jenis ya, karena memang dulu pernah laki-laki kemudian perempuan ya, karena memang pada intinya mereka ini mencari orang-orang yang mau berjihad, beramaliyah. Jadi kalau ditanya jenis kelamin tentunya ya tidak menutup kemungkinan bisa laki-laki bisa perempuan, dan kebetulan pada kali ini memang perempuan ya. Pada intinya tadi saya sampaikan bahwasannya BN ini memang berusaha merekrut mereka dan membuat sel-sel kecil ya, dan tidak menutup kemungkinan banyak sel-sel kecil yang lainnya. Makanya pada kesempatan yang baik ini kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia tentunya untuk mewaspadai bahwasanya informasi yang kita dapatkan saudara BN ini memang merekrut. Ya, demikian konferensi pers yang dilakukan oleh polisi terkait penemuan bom di Bintara Jaya, Bekasi Barat. Dalam pernyataan yang diberikan oleh Kabag Mitra Biro Penmas Humas Polri, Kombes Pol Awi Setiono, polisi menetapkan 4 tersangka pelaku bom Bekasi. Salah satunya adalah DYN, tersangka perempuan yang diduga merupakan calon pengantin bom atau orang yang akan melakukan bom bunuh diri, dan 1 perakit bom ditangkap di Karanganyar, Jawa Tengah berinisial S. Sementara barang bukti yang diamankan sejauh ini adalah bom panci dan juga tas ransel. Dan pemirsa, nantikan news update berikutnya 1 jam datang. Terima kasih, sampai jumpa.